Salam Digital Mastery. Convergence in thinking saat ini telah menjadi new wave atau tren besar dalam manajemen korporasi dan human capital di era post-disrupsi ini. Convergence in thinking merupakan implikasi atas terjadinya fenomena convergence secara four-dimensional di hampir seluruh industri sebagai respon strategis yang dilakukan organisasi dalam menghadapi disrupsi dan post-disrupsi. Four-dimensional convergence merupakan suatu fenomena yang menunjukkan kesamaan arah sasaran dan tujuan atas dilakukannya transformasi digital, terlepas dari apapun yang dijadikan starting point-nya. Transformasi digital yang dimulai dengan terlebih dahulu melakukan upgrading teknologi, membangun big data, mendesain ulang proses bisnis perusahaan, ataupun mengembangkan portofolio bisnis yang baru, ternyata memiliki tujuan-tujuan yang sama seperti yang terlihat pada gambar di samping saya ini. Implikasi atas terjadinya fenomena ini bagi para pengelola bidang human capital adalah diperlukannya pendekatan baru dalam mengelola bidang ini yang didasarkan pada satu pemahaman bahwa telah terjadi juga konvergensi atas sejumlah aspek strategis di dalamnya. Konvergensi ini menuntut cara-cara berpikir baru atas pengelolaan bidang-bidang strategis human capital yang selama ini dilakukan secara dikotomis karena dianggap memiliki karakteristik dan background yang sangat berbeda seperti yang terlihat pada gambar ini. Dikotomi pertama yang kemudian diikuti dengan proses konvergensi terjadi dalam hal pengelolaan korporasi, di mana sebelumnya terdapat dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan corporate management dan yang satunya adalah pendekatan startup atau yang dikenal dengan startup way. Dengan terjadinya konvergensi, kedua pendekatan yang berbeda ini bersatu menjadi satu pendekatan baru, yaitu agile corporate management. Konvergensi kedua terjadi pada aspek pengembangan kompetensi SDM atau people competence. Sebelumnya, perusahaan kerap membedakan people competence ini menjadi dua kategori, yaitu current competence atau kompetensi saat ini dan new atau future competence atau kompetensi masa depan. Saat ini di era post-disrupsi, keduanya bertransformasi menjadi satu kompetensi baru yang bersifat dinamis, yang berubah sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan dan sejalan dengan perkembangan lingkungan industri. Kompetensi dinamis ini kemudian dikenal dengan istilah self-renewable DNA. Ketiga adalah konvergensi yang terkait dengan struktur organisasi. Sebelumnya, para pengelola human capital, khususnya di bidang organization development, terbiasa mengkategorikan organisasi yang bersifat struktural dan hierarkis dan organisasi yang bersifat flat atau lean organization. Dengan terjadinya fenomena konvergensi industri, maka convergence in thinking pun diperlukan dalam aspek pengembangan organisasi. Sehingga saat ini kedua bentuk organisasi tersebut berkonvergensi menjadi satu konsep organisasi baru yang dikenal dengan agile hybrid organization. Tren konvergensi keempat terjadi dalam hal inovasi. Sebelumnya perusahaan memahami bahwa terdapat dua macam inovasi, yaitu corporate innovation atau sebelumnya lebih dikenal dengan research and development atau R&D, yang berbeda dengan inovasi yang dilakukan oleh dunia startup atau startup innovation. Saat ini dan di waktu-waktu mendatang, inovasi yang terjadi di berbagai industri adalah inovasi disruptif yang dilakukan secara kolaboratif oleh corporate dengan startup atau yang dikenal dengan disruptive corporate innovation. Dan akhirnya konvergensi kelima terkait dengan digital human capital management. Di era konvergensi ini berkembang satu konsep yang dikenal dengan human digital twin. Konsep ini merupakan konvergensi pengelolaan human capital secara konvensional dengan pengelolaan human capital yang mengimplementasikan metode dan teknologi digital. Demikian Digital Talent Indonesia diskusi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Digital Mastery.